Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Urang miharep, kita berharap mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikuatkan, diistiqomahkan untuk menjalankan sisa ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Insyaallah di subuh hari ini kita akan membuka sebuah karya ulama dari Mesir yang bernama Dr. Raghib Ashirjani, yang merupakan tadinya seorang dokter ahli bedah, tapi karena memang concern dengan pendidikan keagamaan, beliau menyusun beberapa buku kitab, terutama terkait dengan kitab tarikh, itu yang paling banyak disusun oleh Imam Raghib Ashirjani ini. Yang kita akan bahas terkait dengan buku sederhana yang judulnya adalah Ihya'u Salasu Mi'ati wa Arba'atu wa Khamsuna Sunnatan Nabawiyah, menghidupkan 354 sunnah Nabawiyah, yang tentu saja kalau semuanya dibahas tidak mungkin. Jadi hanya sebagian. Sebenarnya ini sudah dibahas dari semenjak tahun yang lalu, Ramadan yang lalu, terkait dengan pembahasan menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, kemudian memberi makan orang yang berbuka. Itu sudah pernah kita bahas, dan ini merupakan kelanjutannya. Ya, kalau tidak salah ini merupakan nomor 6 dari 354 sunnah Nabi. Yang hari ini akan kita bahas adalah terkait dengan sunnatul islahi, sunnah untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Karena memang kadang-kadang kita tidak ingin ikut campur dengan permasalahan yang dihadapi oleh sesama muslim. Padahal ada anjuran dari Nabi SAW, bahkan Al-Quran sendiri menyatakan fa'aslihu baina akhawaikum. Kalau ada saudara kalian yang sedang punya masalah, damaikanlah. Makanya mudah-mudahan ini menjadi satu semangat, terutama di bulan Ramadan, harus dalam kondisi bergembira, tidak punya masalah dengan siapapun juga. Hadisnya diriwayat Imam Abu Daud dari Abu Darda. Abu Darda mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi afdola min darajatis siyami
was-salati was-sadaqah. Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang lebih utama daripada derajat puasa, daripada derajat salat, daripada derajat sedekah? Qalu, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja Rasulullah, kami ingin tahu amalan apa itu. Maka Rasulullah mengatakan, islahu dzatil baini, mendamaikan orang yang sedang berselisih, wa fasadu dzatil baini al-haliqah, dan rusaknya orang yang berselisih adalah al-haliqah, pencukur atau mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan. Kita lihat terkait dengan penjelasan para ulama mengenai hadis di atas. Maaf kalau untuk penjelasannya ini tidak ada terjemahnya, ya kita sama-samalah menerjemahkannya. Aqamal Islamu ala qatal muslimina. Aqamal Islam, Islam itu menegakkan, punya visi dan misi ala qatal muslimina, untuk selalu menghadirkan hubungan yang erat sesama muslim. Itu adalah salah satu program penting dari Islam, adanya hubungan yang erat antar sesama muslim. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau ada seorang muslim dengan muslim lainnya punya masalah, bahkan berkepanjangan, itu sudah keluar dari asas Islam. Kalau kemarin ada perbedaan, nomor 1, nomor 2, nomor 3, sebenarnya itu tidak boleh diperpanjang. Apalagi dia seorang muslim, itu sudah selesailah. Jangan ada permasalahan, karena asas Islam itu adalah ala qatal muslimin, adanya hubungan yang kuat sesama saudara muslim. Dan hubungan itu dilakukan alat tawasul dengan menghadirkan silaturahim, wal mahabbah, menghadirkan kecintaan, watanasuh fillah, dan saling menasehati karena Allah. Jadi ada hubungan silaturahim, ada hubungan rasa cinta, ada hubungan dengan cara saling menasehati. Itu teknisnya agar ikatan sesama muslim semakin kuat. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain disebutkan, man ahabba an yubsatolahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hubungkanlah silaturahim. Rizki luas, umur bertambah. Bahkan kata para ulama, umur bertambah itu bisa jadi secara jumlah memang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilihat dari segi misalnya orangnya sudah meninggal tapi namanya tetap harum. Itu memang sudah umum penjelasan seperti itu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan kalau orang apalagi sesama muslim suka menghubungkan silaturahim, menghadirkan kebaikan yang tadinya putus menjadi bersambung kembali, maka akan ditambah umurnya secara jumlah. Misalnya yang tadinya 60 bisa jadi 70, jadi 80, karena kesukaannya seperti itu. Menyambungkan hubungan silaturahim. Kemudian wa qiwamul mujtama, dan tegaknya
kemasyarakatan. Yaqumu 'ala ta'arufi wa ta'awuni bainan nas. Tegaknya sebuah masyarakat, bahkan tegaknya sebuah negara, bangsa itu ala ta'arufi wa ta'awuni bainan nas, dengan cara saling mengenal dan saling tolong menolong antar sesama manusia. Jadi kalau sudah tidak ada rasa ingin kenal, rasa ingin tolong menolong, itu sebuah bangsa negara bisa hancur. Makanya Islam dari awal sudah mengatakan tujuan hadirnya itu adalah ala qotal muslimin, secara khusus menghadirkan hubungan yang kuat sesama muslim, secara umum juga menghadirkan kebaikan untuk seluruh manusia. Faida hakamatil alaqatil baghda'u wat tasyahun. Kalaulah hubungan itu dilakukan dengan cara al-baghda'u, permusuhan, kebencian, maka fa inna hadza yunziru bi kharabil mujtama'at. Hal ini bisa menghancurkan tiang kemasyarakatan. Wa diyaidin, termasuk tiang agama. Kalau hubungan sesama manusia itu dilakukan dengan cara kebencian dan permusuhan, secara sosial masyarakat akan hancur, secara agama akan hancur. Wa fi hadzal hadisi, dalam hadis ini, yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ashabihi radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ala, ada kalimat ala. Ala itu adalah istiftahus su'ali. Jadi kalimat yang digunakan untuk membuka sebuah pertanyaan. Dan ala digunakan litanbih wa tahfiz ilal amril ladzi sayadkuruhu. Ala itu dibuka untuk menghadirkan perhatian orang, agar orang bisa fokus dengan apa yang akan dikatakan. Makanya Nabi dalam hadis ini memulai dengan kalimat ala. Tujuannya memang apa yang dikatakan Nabi ini memang perkara yang penting. Orang jadi fokus, orang jadi memperhatikan. Dalam Al-Quran ada kalimat ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat bahwa dengan zikir kepada Allah hati bisa menjadi tenang. Itu ada pesan penting ketika kalimat diawali dengan ala. Ukhbirukum, kata Nabi, aku kabarkan kepada kalian. Mengenai apa? An amalin, tentang sebuah amal. Bi afdola min darojatis siyam wassolati wassodaqoh, yang amal ini punya keutamaan lebih daripada derajat saum, derajat sholat, atau derajat sodakoh. Tapi dengan pemahaman bahwa amal ini akan melebihi derajat saum, derajat sholat, derajat sodakoh, kalau orang yang saum, orang yang sholat, orang yang sodakoh ini tidak melakukan amal ini. Karena banyak riwayat yang menyebutkan bahwa sholat itu adalah amal paling utama. Jika sholatnya hancur, maka yang lainnya akan hancur. Termasuk saum. Dalam beberapa riwayat, saum adalah ibadah yang utama.
Bahkan para ulama mengatakan, idza sahabaha as-saumu, kalau sebuah amal dibarengi dengan ibadah saum, tarfa'u, maka amal-amal ini akan terangkat min qadriha, dari biasanya. Kalau biasanya terangkat 1 jam 2 jam ke hadapan Allah, kalau sebuah amal dibarengi dengan saum, maka akan lebih cepat sampainya kepada Allah. Berarti menunjukkan saum itu punya keutamaan. Termasuk sedekah. Ketika orang mati, mereka ingin hidup lagi, yang mereka inginkan adalah salah satunya adalah bersedekah. Kenapa ada amal yang levelnya melebihi daripada saum, salat, dan sedekah? Ini untuk menunjukkan bahwa saum, salat, dan sedekahnya memang benar-benar murni. Maka sahabat mengatakan, bala, tentu saja Rasul. Maka Rasulullah mengatakan ada amal yang keutamaannya melebihi daripada saum, salat, dan sedekah itu adalah islahu dzatil baini, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Yang dimaksud adalah as-sa'yu. As-sa'yu itu artinya bersegera. Ada ibadah sa'i. Ibadah sa'i itu kan lari-lari kecil. Ya, artinya memang bersegera. Fi islahil alaqati bainan nas, bersegera untuk mendamaikan hubungan sesama manusia. Wa raf'i ma bainahum min khusumati, kemudian menghilangkan khusumat, permasalahan-permasalahan, pertengkaran-pertengkaran di antara mereka. Wa daf'ihim ilal ulfati wal mahabbati, kemudian menghadirkan ulfah, kelembutan, wal mahabbah, dan rasa cinta. Ini adalah amal yang derajatnya melebihi saum, salat, dan sedekah. Menghilangkan permusuhan di antara orang, kemudian menghadirkan rasa cinta, rasa lembut di antara mereka. Wa huwal amru al-afdalu fil manfaati bainan nas. Ini adalah perkara yang paling utama dilihat dari kebermanfaatannya antara sesama manusia. Wa iqamatil mujtama'at, dan menguatkan hubungan kemasyarakatan. Wa huwa al muamalat wat tawasul. Itu muamalah yang didasari dengan kebaikan, wat tawasul, dan hubungan yang menghadirkan kebaikan-kebaikan. Wa dzalika li anna islaha dzatil baini, hal ini dilakukan karena mendamaikan antara orang yang bermasalah itu manfaatun zahiratun, punya manfaat yang sangat jelas, wa mubasyaratun lil jami', dan menghadirkan kebahagiaan untuk seluruh manusia. Nah, jadi jangan sampai kita punya pemahaman bahwa sunnah itu hanya terkait dengan ibadah formal. Menghadirkan perdamaian, mendamaikan saudara kita yang punya masalah, itu merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW. Bahkan derajatnya, levelnya itu lebih besar daripada saum, salat, dan sedekah. Buat apa saum kalau masih punya masalah dengan saudara kita? Buat apa salat? Maksudnya salat itu akan berkurang derajatnya kalau masih ada rasa tidak suka terhadap saudara kita. Termasuk terkait dengan urusan bersedekah. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fasadu dzatil baini, dan rusaknya orang yang berselisih itu adalah, maksudnya
inna fasada dzatil baini, rusaknya orang yang berselisih itu, watar kasai fil islahi, meninggalkan untuk bersegera mendamaikan orang yang bermasalah, yuaddi ilal halikoh, itu akan membawa kepada al halikoh. Apa al halikoh itu? Al qati'ah, pemutus hubungan kebaikan. Wal manhiyah, termasuk merupakan bagian yang dilarang. Allati ta'ti ala kulli syai'in, yang ini bisa datang pada segala sesuatu. Wa tuhallikuhu wa taqta'uhu min juzurihi, maka dia akan memotongnya, memutusnya dari akar kebaikan. Sawaun min umuriddin awid dunya, sama saja apakah ini terkait dengan urusan agama atau dengan urusan dunia. Maksudnya orang yang memutus silaturahmi itu akan hilang kebaikan dunianya, akan hilang kebaikan agamanya. Kalau tadi yang menyambungkan, yang membereskan orang yang sedang punya masalah, punya level derajat kebaikan yang tinggi, maka sebaliknya orang yang memutuskan, tidak mau mendamaikan orang yang punya masalah, maka dia akan putus, akan hilang akar kebaikannya. Baik itu terkait dengan urusan agama ataupun terkait dengan urusan dunia. Kenapa? Li'annaha tuaddi ila tasyahun bainan nas wa tahajur wa rubbama at-taqatul. Karena membiarkan orang yang punya masalah terus dengan masalahnya, itu akan menghadirkan permusuhan, akan saling menjauhkan diri, bahkan kadang-kadang sampai takotul, hadir saling bunuh-membunuh. Itu bisa bahaya, bahkan menghilangkan asas syariat Islam, menghilangkan nyawa. Iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya dalam kesimpulan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud terkait sunnatul islah ini, al-hasu wa targhib, ini di bawahnya ada anjuran ala islahil alaqati bainan nas, sunnah untuk menghadirkan perdamaian di antara sesama manusia. Yang kedua, bayanu, penjelasan anna ifsadal alaqati bainan nas, bahwa rusaknya hubungan sesama manusia itu yahdamuddin wa dunya, akan menghancurkan agama dan dunia. Sunnah yang berikutnya adalah sunnatu ifsa'is salam, sunnahnya menyebarkan salam. Masih dalam riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, "la tadkhulul jannata," tidak akan masuk surga, hatta tu'minu, sampai kalian beriman, wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman, hatta tahabu, hingga kalian saling mencintai. Afala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ala amrin, suatu perkara, idza fa'altumuhu, kalau kalian melakukannya, kalau kalian mengamalkannya, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Apa itu?
Absus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Penjelasannya di halaman berikutnya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yu'allimu ashabahu, beliau mengajarkan kepada para sahabatnya. Karena Nabi adalah seorang mu'alim, seorang guru terbaik, maka salah satu tugas penting Nabi adalah memberikan pengajaran. Wa ummatahu, termasuk Nabi juga mengajarkan kepada para umatnya, termasuk kita semua. Fadailal a'mali, terkait dengan keutamaan dari sebuah amal. Jadi ada amal-amal yang memang punya keutamaan. Yang amal ini tarfa'ud darajati fil akhirah, bisa mengangkat derajat seseorang di akhirat. Bisa jadi amalnya biasa, tapi dinilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang ayah yang ternyata di akhirat dia derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang ayah ini mengatakan, "Ya Allah, kenapa saya mendapatkan derajat tinggi seperti ini?" Ternyata Allah mengatakan, "Bistighfari waladikalaka." Anda diangkat derajatnya di akhirat itu karena anakmu yang sering memintakan ampunan untukmu. Berarti si ayah ini sering mengajarkan kebaikan walaupun hanya berupa kalimat istighfar. Jadi jangan menganggap enteng sebuah amalan. Kalau Rasul mengatakan bahwa amalan ini punya nilai tinggi, kita lakukan. Bahkan ucapan la ilaha illallah wahdah la syarikalah, itu kan kalau diucapkan misalnya berdasarkan informasi hadis 100 kali dalam satu hari, itu bisa menghadirkan derajat tertinggi. Tasbih subhanallah yang kita ucapkan dengan jumlah 100 kali, itu bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan menganggap remeh perkara yang memang dianjurkan oleh Nabi SAW. Jadi amal-amal yang penuh dengan keutamaan ini bisa mengangkat derajat di akhirat, wa tanfa'un nasa fid dunya, bahkan bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya ketika di dunia. Kenapa? Bistijlabil mawaddah bainahum, karena amal ini bisa menghadirkan rasa cinta di antara mereka. Jadi Nabi sering mengungkapkan ini amal, ini amal, ini amal baik. Kama hadzarona mimma yurisut tanafur wat tasyahun. Sebagaimana Nabi juga sering dalam kondisi yang lain memperingatkan kita agar tidak terpecah belah, agar tidak menghadirkan permusuhan. Wa min asbabil mahabbah wa ta'alluq bainal muslimin ifsa'us salam, dan di antara sebab-sebab hadirnya rasa cinta, rasa lembut di antara sesama muslim adalah dengan menyebarkan salam. Wa fi hadal hadis, dalam hadis ini yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengabarkan kepada kita, annahu, bahwa lan yadkhulal jannata illal mu'minun, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali mereka beriman. Wa annat tahaba bainal mu'minina min kamalil iman, dan ingat bahwa saling menghadirkan rasa cinta di antara orang-orang yang beriman, min kamalil iman, tanda sempurnanya iman. Ada orang yang iman biasa, ada yang memang sempurna.
Ini dalam beberapa riwayat dikatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian. Sehingga misalnya Rasul Allah lebih kalian cintai daripada ibunya, bapaknya, atau manusia seluruhnya. Dan ada iman yang sempurna itu adalah dengan cara menghadirkan rasa cinta sesama orang-orang yang beriman. Nabi mengatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga sampai mereka beriman. Maksudnya, la yaktamilu imanukum wala yasluhu halukum fil iman. Bahwa iman kalian tidak sempurna, keadaan kalian tidak baik dalam urusan keimanan, hatta yuhibba ba'dukum ba'don, sampai hadirnya rasa cinta di antara kalian. Summa yadullunan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala abdoli wa akmalil khisal al musa'idah ala hadan nau minat tahab fil mujtama al muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan, menunjukkan kepada kita keutamaan, kesempurnaan sebuah perkara yang bisa membantu untuk menghadirkan rasa cinta di lingkungan masyarakat muslim. Apa itu? Hiya ifsa'us salami bainal muslimina, yaitu menebarkan salam di antara sesama umat muslim. Biidharihi, dengan cara menunjukkannya langsung, menampakkannya langsung, wal amali bihi, dan mengamalkannya. Wassalamu, yang namanya salam itu, huwa at-tahiyyah, yaitu penghormatan. Tahiyat, bentuk penghormatan. Allati syara'ahallahu ta'ala li ibadihi, yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya. Fala yamurru muslimun ala muslimin, maka janganlah seseorang muslim lewat kepada muslim lainnya. Goriban au qoriban, baik itu muslim yang tidak dikenal, au qoriban, atau memang muslim ini dekat dikenal. Illa alqa alaihi salam, kecuali mengucapkan salam. Tidaklah seseorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya, mau kenal mau tidak, kecuali dengan menghadirkan salam. Ini syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu azza wa jalla ja'ala ifsa'as salam sababan lil mahabbah, dan Allah menjadikan salam itu adalah sebab hadirnya rasa cinta. Ingat bahwa salam bisa menghadirkan rasa cinta. Wal mahabbah sababan likamalil iman, dan rasa cinta menjadi sebab sempurnanya iman. Lianna ifsa'as salami sababun littahab wattawad, karena menyebarkan salam menjadi sebab hadirnya rasa cinta dan kasih sayang. Wa huwa sababul ulfah bainal muslimina, dan ini juga yang menyebabkan hadirnya kelembutan di antara sesama umat Islam. Al-musabbibu likamaliddin, menjadi sebab sempurnanya agama ini. Wa i'la'i kalimatil Islam, dan tingginya kalimat Islam. Seolah-olah ketika seseorang mengucapkan salam kepada muslim lainnya, ini sedang menegakkan agama dan menegakkan kalimat Islam. Sebaliknya, wafit tahajur, tahajur itu saling menjauhkan diri. Wattaqatu, saling memutuskan diri. Wasyahna'i, termasuk saling bermusuhan. At-tafriqah bainal muslimin, ini adalah bentuk pecah belah sesama muslim.
Wasighatu tilkat tahiyat, dan bentuk penghormatan ini kama inda Abi Dawud wa ghairihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Sigohnya, bentuknya adalah dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fil hadisi, dalam hadis ini ada kesimpulan al-amru bi ifsa'is salam wa badlihi lil muslimin. Ada keharusan mengucapkan salam sesama orang Islam. Lima fihi min nashril mahabbah. Ingat, mengucapkan salam sama juga dengan menyebarkan kecintaan, wal amani bainan nas, menebarkan keamanan sesama manusia. Yang kedua, dalilun, menjadi dalil ala annal mahabbah min kamalil iman, bahwa rasa cinta itu sebagai tanda sempurnanya iman. Kalau orang punya masalah, kalau orang masih bertengkar, masih bermusuhan, berarti imannya tidak sempurna. Yang terakhir, hadis masih dalam riwayat Imam Abu Daud dari Imran bin Husain. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengucapkan kepada Nabi, Assalamualaikum. Parodda alaihi assalama. Kemudian Nabi menjawab salam laki-laki ini. Summa jalasa, kemudian laki-laki ini duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asrun. Kemudian Nabi mengatakan, laki-laki yang barusan mengucapkan assalamualaikum ini mendapatkan 10 pahala kebaikan. Kemudian datang laki-laki yang kedua. Laki-laki yang kedua ini kemudian mengucapkan kepada Nabi salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Ada tambahan daripada laki-laki yang pertama. Kemudian Nabi menjawab salamnya si laki-laki yang kedua. Laki-laki ini pun duduk. Kemudian Nabi mengatakan Isruna. Laki-laki yang barusan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, dia mendapatkan 20 kebaikan. Kemudian datang laki-laki yang ketiga, sama dia juga mengucapkan salam kepada Nabi. Cuman ucapan salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki ini duduk, kemudian Nabi mengatakan salasuna. Orang tersebut yang barusan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia mendapatkan 30 kebaikan. Jadi silahkan, ada pilihan-pilihan. Mau dapat 10 pahala, mau 20 pahala, atau 30 pahala. Setiap bertemu, yang paling idealnya adalah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau 10, Assalamualaikum. Kalau mau 20, Assalamualaikum warahmatullahi. Cuman kebiasaan kita sering memilih yang pertama, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasanya seperti itu. Tidak apa-apa. Sebagaimana sholat sunat setelah Jumat. Ada yang meriwayatkan 2 rakaat. Ada yang meriwayatkan 4 rakaat. Dua-duanya bisa digunakan. Tapi dalam urusan kebaikan, ketika memang dalilnya kuat, dalilnya sahih, maka kita memilih yang paling banyak, itu lebih baik. Termasuk ini, yang Assalamualaikum boleh, yang Assalamualaikum warahmatullahi boleh, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Cuman kalau dilihat dari pahala kebaikannya, yang terakhir itu lebih besar. Maka seorang muslim haruslah dituntut untuk meraih kebaikan yang paling tinggi, yang paling maksimal. Makanya silahkan, kalau bapak-bapak ingin merubah kebiasaan, ingin meraih yang jumlah kebaikannya 30, kalau bertemu berarti dengan mengucapkan salam dengan komplit,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk ketika misalnya masuk atau datang ke rumah, baik rumah sendiri ataupun rumah orang lain. Yang paling sempurna kebaikannya adalah dengan mengucapkan salam yang lengkap. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dua perkara ini salah satu bagian dari sunnah Nabi yang kadang-kadang kita meninggalkannya. Ya seperti ucapan salam yang lengkap tadi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan seperti ini yang pahala kebaikannya berlipat, kita bisa menghadirkan dua sunnah ini. Mendamaikan orang yang sedang punya masalah, kemudian menghadirkan salam di tengah-tengah umat muslim. Karena apa? Ucapan salam tidak boleh diucapkan kepada selain umat muslim. La tabda'us salam bil yahud walan nasor. Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Hadirkan rasa cinta, kuatkan hubungan sesama muslim dengan sunnah-sunnah yang tadi disebutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan untuk terus senantiasa berada dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.